Hai, lagi sedih ya? Sama kok, aku di sini juga lagi sedih. Meski jarak misahin kita, tapi kita masih bisa berbagi perasaan perih ini. Aku lagi di fase sehancur-hancurnya di dalam hidup saya. Mempertanyakan tentang kelayakan eksistensi diri sendiri. Bolehkah hidup? Butuhkah hidup? Haruskah hidup? Mungkin memang benar kata orang. Terkadang, hal-hal seperti ini tidak perlu dipikirkan. Namun, gimana caranya? Coba kasih tahu aku. Ada kegelapan di dalam diri ini yang selalu merenggut untuk tidak pernah berhenti memikirkan kerendahan diri. Ditambah adanya stereotip dan preferensi mengenai cita-cita kesuksesan di masyarakat, membuat harapan dan tolak ukur perfeksionis menjadi yang paling diidam-idamkan seluruh himpunan dan bahkan kerabat. Mereka, kumpulan orang-orang yang selalu bertanya, orang-orang yang selalu penasaran, dan orang-orang yang selalu memandangiku. Seakan-akan banyak kesalahan terpancar dalam diri ini. Mungkin, kalau kata para motivator, ya, itu perasaan lu aja kali. Tapi inferiority kompleks ini selalu menganggap semua masalah emang benar. Sumbernya ada pada diri aku sendiri. Jujur, emang aku tumbuh dari keluarga yang sama sekali gak ngebicarain tentang perasaan, tentang cita-cita, atau tentang keadaan mental. Sehingga sometimes, jujur emang butuh banget seorang penenang yang bisa buat aku tetap insane ngejalanin hidup ini. Karena semakin dewasa, aku sadar kalau ternyata aku ini tipe orang yang lebih butuh ketenangan dibanding kesenangan. Mungkin semua distraksi kehidupan yang aku lakuin ya cuma angan-angan semata supaya bisa kabur dari masalah. Tapi di dalam lubuk hatiku yang paling dalam pun sebenarnya aku tahu kalau aku harus hadapin semuanya. Dan ketika terpaan badai masalah itu datang menghampiriku, hanya tangisan dan pejaman mata yang bisa menenangiku sesaat. Sunyi dan sepi. Itu rasanya. Terdengar buruk memang. Tetapi buatku itu tetap lebih baik daripada bertemu sapa dengan orang lain. Tatapan mata mereka sangat menakutkan hingga aku harus membungkukkan kepalaku setiap bertemu manusia. Dan bahkan menyebut maaf tanpa tahu kesalahanku. Di saat aku kacau seperti ini, hidup dengan rasa khawatir, takut. Tapi ketika gue pergi keluar rumah sambil lihat-lihat sekitar, nyatanya di saat aku gak karuan, dunia ya tetap berjalan. Ada yang berbagi tawa, ada yang kumpul bareng keluarga, dan ada yang bercumbu dengan pacarnya. Oh, ternyata ada gue atau gak ada gue, dunia gak peduli apapun. Mereka ya mereka, gue ya gue. Bukannya aku gak butuh orang lain, tapi semua masalah yang udah selama ini, aku selalu lewatin sendiri.
dengan jeritan dan susah payah. Jadi, aku nggak tahu gimana caranya cerita ke kalian. Tapi, percaya deh, di semua insecurity ini, semua bayang-bayang negatif ini, aku pun ingin menjadi a better person. Tidak perlu bahagia, tapi menjadi sosok yang tenang. Dari dalam diriku juga masih ingin melihat senyuman dan musim-musim hujan selanjutnya. Hingga waktu itu tiba, tunggulah aku dengan sabar diriku. Masih banyak cerita yang perlu kita bagikan, agar banyak orang tidak jatuh seperti kita. Kesimpulannya, mungkin cerita ini adalah suatu tragedi dari harapan dan perasaan sendiri. Sekian. Terima kasih.